aku nggak tahan lagi ngelihat bagaimana kebohongan dari Hyunju. Ya udah, sekarang ini aku akan ungkapin Ibu Nan ini kayak Hai guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai perkembangan dari skandal Hyunju bersama dengan April. Jadi baru-baru ini itu banyak banget hal yang terjadi nih guys. Ada mantan manajer yang udah speak up. Selain itu ada juga klarifikasi mengenai video-video yang menunjukkan bahwa si Hyunju ini kayak dibully sama para member April. Dan yang ketiga adalah bagaimana perlakuan dari Gunaeun kepada Hyunju. Widih, ini tuh panas banget sih. Tahan dulu, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Nah, cinggu, supaya permasalahannya menjadi clear ya, aku di sini akan ngajakin kalian untuk melihat kronologi awalnya seperti apa sih, kenapa permasalahan ini menjadi besar dan juga besar ya. Kayak pepatah aja ya guys, sedikit-dikit menjadi bukit. Oke, untuk kronologi awalnya sih kayak gini. Jadi, ada adik serta teman dari Hyunju yang mengatakan bahwa Hyunju selama berada di April, dia ini kayak mendapatkan perlakuan yang tidak baik, alias kayak diganggu gitu loh sama para member dari April. Gangguannya itu seperti apa sih? Yang pertama, katanya sih kayak diintimidasi gitu. Habis itu juga kayak diabaikan. Dan selain itu, perlakuan dari agensi kepada si Hyunju juga tidak baik. Kayak gitu nih guys. Dan baru-baru ini Hyunju itu telah speak up gitu. Kenapa dia baru speak up? Jadi dari pernyataan yang dia berikan di sosial media itu panjang lebar banget. Itu sih katanya nih guys, dia itu baru mendapatkan keberanian untuk speak up setelah dia itu melihat bagaimana adik serta temannya itu dituntut oleh pihak agensi. Nah, hal inilah yang memberikan dia keberanian. Yuk kita ungkapin apa sih yang terjadi selama ini kepada aku gitu guys. Lalu yang kedua, dari postingannya itu dapat kita simpulkan bahwa dia di sini itu memang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari para member April, mulai dari diintimidasi hingga mendapatkan sumpah serapah dari para member yang lain. Lalu yang ketiga adalah mengenai kepergiannya dari April. Seperti yang kalian tahu bahwa banyak yang mengatakan kepergian dari Hyunju itu dikarenakan masalah kesehatannya, atau dikarenakan Hyunju ini ingin lebih fokus pada karir sebagai seorang aktris alias pemain film atau drama seperti itu. Namun pada kenyataannya Hyunju bukan keluar dikarenakan hal itu. Seperti yang telah ia ungkapkan, dia itu keluar karena dia ini kayak diberikan ultimatum atau pilihan oleh agensi. Mau bertahan sama April atau gimana nih, keluar aja ya. Dan akhirnya si Hyunju ini pun keluar dari April pada saat itu. Nah, setelah Hyunju ini speak up mengenai apa yang terjadi kepadanya, langsung ada 3 pihak sekaligus yang telah speak up juga dan membantah apa yang dikatakan oleh Hyunju. Pihak-pihak mana saja yang aku maksud? Pihak yang pertama adalah para member dari April, dan yang kedua adalah dari pihak agensi, dan yang terakhir adalah mantan karyawan dari DSP Media. Untuk pertama, coba kita lihat bantahan dari para member dari April. Jadi pada saat itu Chaewon dan juga Yena sama-sama menuliskan hal tersebut di sosial medianya, dan mereka di sini sama poinnya, yaitu menekankan bahwa semua member April berjuang bersama-sama dari awal, sama-sama memiliki gangguan pada mental dan juga fisik, dan sebenarnya tidak ada tindakan yang seperti disebutkan oleh Hyunju. Dan mereka ini juga sekali lagi menekankan bahwa kebenaran akan terungkap. Karena apa? Karena di sini mereka itu punya buktinya guys, yang mana bukti itu akan menunjukkan apa yang terjadi sebenarnya. Oke, kita simpan ya bagaimana pernyataan dari Chaewon dan juga Yana. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana pernyataan dari pihak DSP. Pihak DSP Media sendiri itu telah membantah apa yang dikatakan oleh Hyunju dan mengatakan bahwa itu tidak benar sama sekali. Mereka juga mengatakan bahwa kebenaran akan terungkap melalui prosedur hukum. Jadi kayak 11-12 sih apa yang dikatakan oleh DSP sama Chaewon dan juga Yana mirip. Dan yang terakhir adalah baru-baru ini ada seorang mantan karyawan dari DSP yang katanya itu speak up gitu. Katanya dia ini udah, aku nggak tahan lagi melihat bagaimana kebohongan dari Hyunju. Ya udah, sekarang ini aku akan ungkapin bagaimana kebenaran di balik semua itu. Hal pertama yang dia sebutkan adalah Hyunju ini telah berbohong. Apa yang dikatakan oleh Hyunju ini tidak benar sama sekali. Yang kedua adalah Hyunju ini katanya sebelum melakukan debut dia itu operasi plastik terlebih dahulu. Kayak kayak nggak masuk sih sebenarnya. Ini kan masalah tentang itu ya, masalah tentang perilaku bullying kayak gitu. Kalau masalah oplas kayaknya nanti aja deh dibahas ya Pak ya, karena kita ini fokus pada masalah yang namanya pembulian kayak gitu ya. Soalnya oplas kayak nggak berpengaruh juga sih sama yang namanya pembulian. I think so, mungkin berpengaruh nggak sih? Nggak kan ya? Dan yang ketiga, dia ini mengatakan bahwa Hyunju ini katanya lebih
banyak menghabiskan waktu bersama dengan pacarnya. Dan pada saat itu Hyunju ini seolah-olah kayak menunjukkan bahwa dia ini tidak pengen bergabung bersama dengan April. Dan yang keempat adalah dia itu juga mengatakan bahwa di saat dia itu mengklaim bahwa dirinya ini akan melakukan bundir kayak gitu, sebenarnya dia ini sedang bersama dengan pacarnya. Oke, dan yang kelima adalah dia juga mengatakan bahwa di saat si leader waktu itu yaitu Somin katanya nyuruh dia untuk latihan, yuk Hyunju latihan yuk. Terus Hyunju ini kayak ngelempar botol minuman gitu guys. Jadi melihat hal itu, di SP Media kayak mencari solusi gitu. Gimana sih caranya untuk mengatasi permasalahan ini? Ya udah, akhirnya di SP ini kayak lebih memihak kepada Hyunju dan akhirnya Hyunju ini kayak dipertahankan oleh DSP di grup tersebut. Dan pada akhirnya Somin lah yang dikeluarkan dari April gitu guys. Kata dari mantan karyawannya. Tapi kalau kita flashback ke masa lampau, alasan Somin keluar sih waktu itu karena ya ketidaksesuaiannya bersama dengan image dari April. Karena image dari April mungkin kayak lebih cute gitu kan konsepnya, sedangkan Somin kan kayak enggak gitu ya. Dan pada akhirnya dia ini masuk ke card, dan mana kalau aku lihat di card dia itu lebih kayak bersinar gitu loh, karena konsepnya emang bener-bener sesuai sama dia. Terus mana yang bener nih? Apakah Somin itu keluar emang dikarenakan konsepnya yang tidak sesuai dengan dia, atau apakah Somin ini dikeluar dikarenakan permasalahannya bersama dengan Hyunju? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Mana yang akan kalian percaya ya? Kalau aku sih no comment. So, tadi kita sudah melihat bahwa ada 3 pihak sekaligus yang menentang apa yang dikatakan oleh Hyunju. Dan dapat kita simpulkan bahwa pihak-pihak tersebut mencoba mengatakan kepada kita semua bahwa Hyunju ini itu berbohong. Apa yang dikatakan oleh Hyunju itu tidak benar sama sekali. Oke, ya kita lihat aja sih bagaimana kedepannya, siapa yang berbohong dan juga siapa yang benar. Dan guys, baru-baru ini netizen itu kayak menemukan something, yaitu perlakuan dari Ibu Naeun kepada Hyunju. Bagaimana sih perlakuan dari Ibu Naeun kepada Hyunju? Jadi, dalam episode ke-11 Here Comes April, Hyunju bersama dengan Sehyeon itu kan mengunjungi rumah dari Naeun. Nah, pada saat itu, ibu dari Naeun ini mengatakan kepada Hyunju, aku sih tahu nih Hyunju kamu itu nggak suka ya makan makanan pedas, tapi di sini aku sih sengaja gitu masukin banyak paprika gitu. Ya, tujuannya sih untuk menunjukkan bagaimana keahlian memotongku. Jadi melihat apa yang dikatakan oleh Ibu Naeun di episode itu, banyak sekali dari netizen yang mengkritik Ibu Naeun. Kenapa dikritik? Karena di sini netizen itu kayak berpikiran, nih ibu gimana sih? Udah tahu orang nggak suka makanan-makanan pedas, tapi sengaja dimasukin banyak paprika untuk menunjukkan keahlian memotongnya. Jadi kayak alasan yang diberikan oleh Ibu Hyunju dalam episode itu kayak aneh gitu loh guys. Soalnya kalau mau menunjukkan kalian memotong kan masih banyak yang bisa dipotong gitu ya selain paprika ya. Ya masih banyak yang potong ayam mungkin atau motong timun mungkin kan masih banyak gitu ya. Selain memotong paprika. Itu kasihan anak orang yang dikasih makan makanan pedas. Udah tahu nggak bisa makan makanan pedas tapi dikasih. Kalau kalian ya coba di posisi Hyunju. Pada saat itu kalian ini berkunjung ke rumah teman kalian. Habis itu ibunya masakin yang pedas. Tapi kalian ini nggak bisa makan makanan pedas gitu. Dan ibunya ini udah tahu kalau kalian itu nggak bisa makan. Nah, apa yang akan kalian lakuin? Apakah kalian akan tetap makan atau gimana? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan nggak cuma tentang itu saja nih guys. Dalam episode itu, netizen ini juga fokus bagaimana pernyataan dari Ibu Si Naeun. Nah, pada saat itu si Hyunju ini kayak bertanya, Bu, gimana sih cara buat pancake Korea? Nah, Ibu Naeun ini bilang, sambil kayak niruin suaranya Hyunju yang kayak bayi gitu. Jadi cumi-cuminya aku masukin terus goreng. Tapi sorry ya guys, aku nggak bisa nirutin suara bayi karena nggak bisa juga sama sekali. Nah pada saat itu si Naeun ini bertanya nih sama ibunya, Ibu ngapain sih pakai suara-suara kayak gitu? Ibu Naeun ini bilang, aku kan nirutin suaranya Hyunju. Jadi melihat hal itu, di sini netizen itu beranggapan bahwa si Ibu Naeun ini kayak mengolok-olok Hyunju dengan menirukan suara Hyunju. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian itu sependapat dengan netizen Korea yang mengatakan bahwa Ibu Naeun ini kayak mengolok-olok Hyunju? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk untuk membahas mengenai klarifikasi dari video-video yang menunjukkan bahwa para member April kayak melakukan tindakan yang tak baik kepada Hyunju sendiri. Misalnya nih kayak gini guys, pada saat si Jinsol mengatakan Moya, yang mana kalau dalam situasi banyak netizen yang berpendapat bahwa Moya ini merujuk kepada what the sensor. Tapi mochi yang dikatakan oleh Jinsol saat itu adalah merujuk pada what is it, atau apa sih ini, apa sih yang kamu lakuin gitu loh guys. Jadi Jinsol ini seolah-olah nanya nih, kamu ngapain sih Oni gitu. Dan menurut pengamatan dari sebagian netizen sih guys, Jinsol katanya itu sudah kayak nge-reaksi Hyunju dengan bilang,
ah Yeonju ini is going crazy. Nah habis itu dia kayak ngelihat chopsticknya Naeun nih. Jadi mungkin si Jinsol ini kayak kaget gitu kan, kalau chopsticknya ini kayak ngenain wajahnya gitu. Jadi dikarenakan dia itu kaget, barulah dibilang kayak oh Moya, Moji kayak gitu. Dari hal ini dapat kita simpulkan gitu bahwa sebenarnya kata Moya atau Moji tadi itu ditujukan kepada Naeun yang hampir mengenai wajahnya menggunakan chopstick yang dia pegang gitu, bukan kepada Hyunju. Begitulah pengamatan dari netizen. Gak tahu sih kalau kalian sendiri kayak gimana, karena kan setiap orang beda-beda pendapat ya. Dan sekarang kita akan membahas mengenai klarifikasi video yang kedua. Misalnya pada saat Chaewon itu kayak sama adiknya. Nah pada saat itu si Hyunju ini bilang, tolong dong kasih aku tanganmu gitu, karena dia itu kayak pengen megang tangan si adiknya gitu sih guys. Habis itu si Chaewon ini bilang nih sama adiknya, jangan kasih tanganmu ke sembarangan orang ya gitu. Nah sebenarnya kata-kata ini tuh kayak bercanda doang sih guys, karena kalau kalian mungkin sering nonton drama Korea atau film Korea ya, itu biasanya sang kakak itu kan kayak bersikap overprotective gitu sama adik-adik mereka. Dan biasanya sih kalau ada teman mereka yang kayak mau meluk adiknya, habis itu kayak mau nyium adiknya, biasanya mereka itu kayak sering mengatakan kata-kata yang bercandaan. Misalnya kayak Chaewon tadi, jangan kasih tanganmu ke sembarangan orang. Itu sebenarnya sih nggak bermaksud untuk supaya adiknya ini kayak ngejauh dari si Hyunju sih, tapi lebih tepatnya kayak bercandaan doang. Nggak tahu sih kalau kalian itu mikirnya kayak gimana, apakah kalian itu sependapat sama netizen yang lain atau bagaimana. Dan yang berikutnya adalah mengenai ekspresi blank dari si Jinsol. Nah pada saat itu si Jinsol ini kayak ngevlog gitu kan sama si Chaewon dan juga Hyunju. Nah pada saat itu Hyunju ini kayak muncul sekilas dari belakang. Setelah Hyunju ini nampil, Jinsol ini kayak blank gitu. Nah melihat hal ini banyak sekali dari netizen yang berpendapat bahwa si Jinsol ini udah kelihatan banget dia itu nggak suka sama si Hyunju. Makanya setelah Hyunju muncul, ekspresinya ini langsung blank. Nah setelah itu, Chaewon yang melihat bagaimana perilaku dari si Jinsol ini kayak bertanya, kamu kenapa sih kok tiba-tiba ekspresimu blank? Habis itu si Jinsol bilang, oh maaf Oni maaf, aku itu kayak terlalu fokus sama challenge-nya. Jadi pada saat itu kan aku masih kecil nih, aku tuh kayak apa ya, pernah kayak tersesat gitu. Jadi aku takut kayak apa yang terjadi pada waktu itu keulang lagi. Itu alasannya nih guys, kenapa si Jinsol ini kayak ngeblank waktu itu. Karena mereka sih pada saat itu kayak melakukan challenge gitu. Jadi dikarenakan melakukan challenge, si Jinsol ini katanya terlalu fokus gitu kepada rute-rutenya. Soalnya dia itu kayak takut gitu loh guys untuk tersesat. Ya kita juga nggak tahu sih bagaimana isi dalam hatinya. Soalnya itu yang dia ucapkan di video itu. Dan misalnya pada saat makan-makan, nah kalian itu pasti melihat bahwa ada video yang menunjukkan si Naeun ini kayak nge-skip si Hyunju gitu, nggak ngasih makan Hyunju gitu. Tapi di video aslinya Naeun itu nggak nge-skip member manapun. Dia di sini juga nyuapin member yang lain termasuk Hyunju. Jadi si Naan ini kayak nerapin pola yang dari samping dulu baru ke sini, yang dari samping dulu baru ke sini, baru ke sini. Gitu loh guys, nggak yang apa ya dari ini ke situ nggak, tapi dia itu dari nyampingnya dulu. Aku nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Mungkin itu yang ngebuat dia lebih nyaman ya. Tapi intinya adalah mengenai video itu si Naan ini juga nyuapin kok si Hyunjo. Jadi nggak ada yang diabaikan oleh Naan pada saat itu. Nggak tahu kalau yang lain, tapi di saat itu si Naan ini itu tetap nyuapin Hyunjo.
Oke Cinggu, tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai perkembangan apa yang terjadi kepada Hyunju dan juga para member dari April. Dan kita juga tadi sempat ngebahas ya bagaimana kesalahpahaman kita terhadap beberapa video mengenai tindakan bullying yang dilakukan oleh para member April kepada Hyunju sendiri. Yang mana dari video-video yang telah beredar itu banyak sekali yang percaya bagaimana video tersebut. Banyak sekali di sini yang menyebutkan bahwa oh memang benar gitu, April ini telah membuli Hyunju. Ini bukti-bukti videonya udah jelas banget. Tapi guys, dari sekian banyaknya video itu kan banyak yang salah paham. Mungkin memang ada yang lain gitu ya, dan kita juga tidak tahu kebenaran bagaimana di balik video tersebut. Karena sekarang itu banyak sekali dari netizen yang kayak jahil tangannya. Dia itu juga kayak biasanya motong-motong gitu loh guys. Jadi seolah-olah kayak menunjukkan yang ini diperlakukan seperti itu. Tapi jujur sih guys, setelah aku melihat apa yang dikatakan oleh mantan karyawan dari DSP, kok aku makin percaya ya sama Hyunju. Nggak tahu kenapa gitu. Karena si mantan karyawannya ini kayak mau ngikutin itu sih, bagaimana kasus dari Tiara. Soalnya kasus dari Tiara sendiri gitu, yang mengungkapkan kebenarannya kan mantan karyawan gitu. Kalau kalian sendiri gimana nih? Setelah melihat pernyataan dari mantan karyawannya si DSP, apakah kalian tuh makin percaya sama DSP dan juga April? Atau kalian tuh makin lebih percaya sama Hyunju? Tapi jujur guys, saat aku ngelihat bagaimana komentar-komentar di portal berita K-pop, itu banyak sekali yang malah kayak makin percaya sama Hyunju setelah si mantan karyawan ini memberikan pernyataannya. Iya, banyak banget yang percaya. Seharusnya kan makin percaya nih sama DSP dan juga April, tapi malah makin percaya sama Hyunju. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Oke, cinggu sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi. Kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. 안녕. 감사합니다. Goodbye.